ibadah online ini. Kiranya Engkau berkati ibadah online ini dari awal sampai selesai nanti. Terima kasih ya Tuhan, semuanya kami aturkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan nyanyikan lagu Yesus Besertaku. Ikutin gerakan kakak-kakak. Bagaimana kabarnya? Iya, pasti semuanya baik-baik, puji Tuhan. Semuanya harus jaga kesehatan ya adik-adik, supaya kita selalu sehat, sehat sekolah, sehat memuji Tuhan. Nah, adik-adik,
sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap? Pasti sudah siap ya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu adik-adik. Silakan duduk yang manis, kemudian lipat tangannya, ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Jadikan kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan dulu. Sekarang adik-adik silakan mengambil Alkitabnya dan silakan adik-adik membuka nats firman Tuhan, yaitu dari Kejadian pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 dan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, Kak Citra juga sudah menulisnya di atas ya. Silakan adik-adik melihat dari atas aja kalau bingung. Nah, adik-adik, hari ini Kak Citra akan membacakan firman Tuhan 2 ayat saja ya. Nanti selanjutnya silakan adik baca-baca di rumah masing-masing setelah selesai ibadah ya adik-adik. Oke, Kak Citra akan membacakan dari Kejadian pasal 1 ayat 15 sampai ayat 16 ya. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Nah, amin firman Tuhan. Adik-adik, pernah gak waktu masih kecil atau masih bayi dibuang oleh orang tua? Dibuang atau disembunyikan oleh orang tua? Pasti tidak pernah kan adik-adik? Dan semoga tidak pernah ya adik-adik. Tapi kalau penasaran, coba deh tanya kepada papa dan mama ya. Tapi semoga tidak pernah ya adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, di dalam cerita firman Tuhan, ada seorang ibu yang pernah menyembunyikan anaknya selama 3 bulan. Kemudian anaknya dibuang ke sungai. Kenapa ya adik-adik? Kenapa ibu itu tega menyembunyikan dan juga membuang anak bayi itu? Apakah ibu itu tidak sayang sama anaknya? Apakah ibu itu orang yang jahat adik-adik? Kok ibu itu tega ya membuang anaknya? Padahal anaknya masih bayi loh. Apakah ibu itu jahat adik-adik? Sebenarnya tidak adik-adik. Ibu itu menyembunyikan dan juga membuang anak itu, anak bayi itu ke sungai bukan karena jahat adik-adik, tapi karena ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Ibu itu sayang kepada anaknya yang masih kecil, masih bayi, sehingga ibu itu sempat menyembunyikan, kemudian dibuang ke sungai. Ibu itu
itu melakukan seperti itu karena terpaksa adik-adik. Karena terpaksa. Nah, jadi adik-adik, menurut cerita firman Tuhan yang Kak Citra baca tadi, di Mesir suatu ketika Raja Mesir marah. Raja Mesir ngamuk-ngamuk karena dia melihat bangsa Israel semakin hari semakin banyak. Akhirnya dia marah dan Raja Mesir ini memerintahkan kepada orang-orang Mesir supaya ketika orang Ibrani ada yang melahirkan dan yang lahir itu adalah anak laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh adik-adik. Nah, jadi kalau ada yang lahir anak bayi dan bayi itu adalah laki-laki, anak bayi itu harus dibunuh adik-adik. Nah, pada saat itulah ibu yang tadi menyembunyikan anaknya karena anak ibu itu masih bayi, masih kecil dan anak bayi itu adalah laki-laki. Jadi ibu itu tidak mau anaknya dibunuh. Ibu itu sangat sayang kepada anaknya laki-laki tadi. Ibu itu sangat sayang kepada anak bayi itu, sehingga ibu itu mencoba untuk menyembunyikan anak bayi itu selama 3 bulan lamanya. Tetapi adik-adik, semakin hari keadaan tidak semakin baik, keadaan semakin gawat. Mereka terus mencari apakah masih ada anak bayi laki-laki. Nah, karena keadaan semakin gawat, ibu itu mengambil kembali anak bayi tadi. Kemudian ibu itu merencanakan untuk membuang anak bayi itu ke sungai adik-adik. Karena ibu itu tidak ingin anaknya mati dibunuh, dia membuang anak itu ke sungai, berharap ada yang bisa menolong dan anaknya tidak mati dibunuh. Untuk itulah ibu itu segera mengambil bayi itu tadi, kemudian ditaruh ke dalam sebuah peti adik-adik. Ibu itu menaruh anak bayi itu ke dalam sebuah peti. Kemudian anak itu setelah ditaruh di dalam peti, anak itu ditaruh di tengah-tengah teberau. Teberau ini sebuah rumput yang tinggi yang tumbuh di dalam air adik-adik. Nah, jadi tidak kelihatan. Ibu itu memasukkan anak bayi itu, peti bayi tadi ke tengah-tengah teberau tadi supaya ditutupi oleh rumput-rumput dan tidak kelihatan. Nah, teberau itu berada di tepi sungai Nil. Jadi berharap anak itu bisa pergi terbawa oleh aliran sungai adik-adik. Jadi untuk menyelamatkan anak bayi itu tadi, terpaksa ibu itu membuangnya ke dalam sungai adik-adik. Tetapi ibunya tidak untuk membunuh anak itu. Tujuannya supaya anak bayi yang disayangi ibu itu selamat adik-adik. Pada saat itu betapa susahnya keadaan. Nah, adik-adik harus bersyukur ya. Waktu adik-adik masih bayi, keadaannya enak, tidur enak, tidur nyaman, digendong papa mama, bahagia. Tidak seperti anak bayi tadi, mengalami kesusahan dia waktu bayi. Ya adik-adik. Nah, adik-adik kira-kira anak bayi itu selamat gak ya adik-adik? Apakah dia akan hilang atau bagaimana? Nah, adik-adik, ternyata anak bayi itu selamat adik-adik. Anak bayi itu selamat. Tuhan mengirim seorang penolong untuk menolong anak bayi itu, yaitu
seorang putri raja, putri Firaun. Nah, pada saat itu ketika ibu yang tadi membuang anaknya ke dalam sungai, putri Firaun datang untuk mandi ke sungai. Nah, tiba-tiba dia melihat peti anak bayi tadi. Kemudian putri Firaun menyuruh supaya peti itu diambil. Dan setelah dilihat, ternyata yang di dalam peti itu adalah seorang anak bayi laki-laki yang sangat lucu. Nah, dan akhirnya putri Firaun mengambil anak bayi itu dan membawanya ke istana, sehingga anak-anak itu dirawat oleh putri Firaun, dan anak itu selamat. Dia bisa bertumbuh sampai dewasa, adik-adik. Berkat pertolongan Tuhan, Tuhan menolong anak bayi itu, dan bayi itu menjadi selamat dan tidak dibunuh oleh Raja Mesir yang kejam itu tadi. Nah, adik-adik, Tuhan sangat baik ya. Tuhan melakukan banyak cara untuk memberikan pertolongan kepada anak-anaknya. Wah, Tuhan kita sangat baik. Tuhan kita sangat luar biasa, adik-adik. Semangat. Adik-adik, pernah gak waktu masih kecil atau masih bayi dibuang oleh orang tua? Dibuang atau disembunyikan oleh orang tua? Pasti tidak pernah kan adik-adik? Dan semoga tidak pernah ya adik-adik. Tapi kalau penasaran, coba deh tanya kepada papa dan mama ya. Tapi semoga tidak pernah ya adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, di dalam cerita firman Tuhan, ada seorang ibu yang pernah menyembunyikan anaknya selama 3 bulan. Kemudian anaknya dibuang ke sungai. Kenapa ya adik-adik? Kenapa ibu itu tega menyembunyikan dan juga membuang anak bayi itu? Apakah ibu itu tidak sayang sama anaknya? Apakah ibu itu orang yang jahat adik-adik? Kok ibu itu tega ya membuang anaknya? Padahal anaknya masih bayi loh. Apakah ibu itu jahat adik-adik? Sebenarnya tidak adik-adik. Ibu itu menyembunyikan dan juga membuang anak bayi itu ke sungai bukan karena jahat adik-adik, tapi karena ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Ibu itu sayang kepada anaknya yang masih kecil, masih bayi, sehingga ibu itu sempat menyembunyikan, kemudian dibuang ke sungai. Ibu itu melakukan seperti itu karena terpaksa adik-adik, karena terpaksa. Nah, jadi adik-adik, menurut cerita firman Tuhan yang Kak Citra baca tadi, di Mesir suatu ketika Raja Mesir marah. Raja Mesir ngamuk-ngamuk karena dia melihat bangsa Israel semakin hari semakin banyak. Akhirnya dia marah dan Raja Mesir ini memerintahkan kepada orang-orang Mesir supaya ketika orang Ibrani ada yang melahirkan dan yang lahir itu adalah anak laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh adik-adik. Nah, jadi kalau ada yang lahir
lahir anak bayi dan bayi itu adalah laki-laki, anak bayi itu harus dibunuh adik-adik. Nah, pada saat itulah ibu yang tadi menyembunyikan anaknya karena anak ibu itu masih bayi, masih kecil, dan anak bayi itu adalah laki-laki. Jadi ibu itu tidak mau anaknya dibunuh. Ibu itu sangat sayang kepada anaknya laki-laki tadi. Ibu itu sangat sayang kepada anak bayi itu, sehingga ibu itu mencoba untuk menyembunyikan anak bayi itu selama 3 bulan lamanya. Tetapi adik-adik, semakin hari keadaan tidak semakin baik, keadaan semakin gawat. Mereka terus mencari apakah masih ada anak bayi laki-laki. Nah, karena keadaan semakin gawat, ibu itu mengambil kembali anak bayi tadi. Kemudian ibu itu merencanakan untuk membuang anak bayi itu ke sungai adik-adik. Karena ibu itu tidak ingin anaknya mati dibunuh, dia membuang anak itu ke sungai, berharap ada yang bisa menolong dan anaknya tidak mati dibunuh. Untuk itulah ibu itu segera mengambil bayi itu tadi, kemudian ditaruh ke dalam sebuah peti adik-adik. Ibu itu menaruh anak bayi itu ke dalam sebuah peti. Kemudian anak itu setelah ditaruh di dalam peti, anak itu ditaruh di tengah-tengah teberau. Teberau ini sebuah rumput yang tinggi yang tumbuh di dalam air adik-adik. Nah, jadi tidak kelihatan. Ibu itu memasukkan anak bayi itu, peti bayi tadi ke tengah-tengah teberau tadi supaya ditutupi oleh rumput-rumput dan tidak kelihatan. Nah, teberau itu berada di tepi sungai Nil. Jadi berharap anak itu bisa pergi terbawa oleh aliran sungai adik-adik. Jadi untuk menyelamatkan anak bayi itu tadi, terpaksa ibu itu membuangnya ke dalam sungai adik-adik. Tetapi ibunya tidak untuk membunuh anak itu. Tujuannya supaya anak bayi yang disayangi ibu itu selamat adik-adik. Pada saat itu betapa susahnya keadaan. Nah, adik-adik harus bersyukur ya. Waktu adik-adik masih bayi, keadaannya enak, tidur enak, tidur nyaman, digendong papa mama, bahagia. Tidak seperti anak bayi tadi, mengalami kesusahan dia waktu bayi. Ya adik-adik. Nah, adik-adik kira-kira anak bayi itu selamat gak ya adik-adik? Apakah dia akan hilang atau bagaimana? Nah, adik-adik, ternyata anak bayi itu selamat adik-adik. Anak bayi itu selamat. Tuhan mengirim seorang penolong untuk menolong anak bayi itu, yaitu seorang putri raja, putri Firaun. Nah, pada saat itu ketika ibu yang tadi membuang anaknya ke dalam sungai, putri Firaun datang untuk mandi ke sungai. Nah, tiba-tiba dia melihat peti anak bayi tadi. Kemudian putri Firaun menyuruh supaya peti itu diambil. Dan setelah dilihat, ternyata yang di dalam peti itu adalah seorang anak bayi laki-laki yang sangat lucu. Nah, dan akhirnya putri Firaun mengambil anak bayi itu dan membawanya ke istana, sehingga anak-anak itu dirawat oleh putri Firaun. Dan anak itu kemudian setelah anak bayi itu bertumbuh menjadi besar, putri
putri Firaun memberi nama kepada anak itu. Ayo, ada yang tahu adik-adik siapa nama anak itu? Namanya adalah Musa. Iya, bayi kecil itu tadi adalah Musa adik-adik. Musa. Jadi anak yang dibuang ke dalam sungai itu adalah Musa. Tuhan menolong Musa dan menyelamatkan Musa. Ya adik-adik, sama seperti Tuhan menolong Musa dari bayi sampai dia besar, Tuhan menolong seperti itu juga dengan kepada kita adik-adik. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu menolong adik-adik. Mulai dari saat ini, adik-adik masih kecil sampai nanti adik-adik sampai dewasa, Tuhan akan terus menolong, menjaga dan memelihara kehidupan adik-adik. Sekalipun suatu saat nanti adik-adik mengalami banyak masalah, banyak persoalan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan selalu bersama adik-adik. Tuhan akan selalu menolong adik-adik. Tuhan akan selalu setia memberikan pertolongan kepada kita semua, kepada adik-adik. Mungkin itu melalui teman, mungkin itu melalui mama papa, melalui keluarga, melalui guru-guru, melalui orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Bahkan mungkin juga Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita, kepada adik-adik, melalui orang-orang yang tidak pernah adik-adik kenal. Ya, Tuhan selalu punya cara untuk menolong, untuk menyelamatkan kita. Ya, Tuhan akan selalu memberi pertolongan kepada kita. Untuk itu adik-adik, ketika adik-adik sedang mengalami kesulitan, sedang ada masalah, sedang bersedih hati, sedang menangis, sedang mengalami banyak kesusahan, adik-adik jangan lupa berdoa ya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita harus selalu mengandalkan Tuhan adik-adik. Mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Seperti itu ya adik-adik. Ya, Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu menyediakan pertolongan kepada anak-anak yang dikasihinya. Dan terlebih anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan selalu memberi pertolongan kepada kita, baik itu saat kita susah maupun saat kita sedang senang. Oke adik-adik? Ya, kita harus terus meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa kita. Oke? Ya, mari kita berdoa adik-adik. Ikutin Kak Citra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu setia, menolong dan menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan, kami percaya seperti Tuhan menolong Musa, demikianlah Tuhan juga akan senantiasa menolong kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dengan berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Sukacita Bertemu Yesus. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Nuwagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Ayo angkat tangan adik-adik, kita memuji Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacitaku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan ya. Ikutin kakak. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar boleh berguna untuk